Hai guys, welcome to G-Pod, let's bring it on. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal kembali lagi ke program T-Pod, di mana kita akan membahas seputaran SMK TI by Global Denpasar. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan orang nomor 1 di jurusan RPL. Mau tahu siapa dia? Yuk langsung aja kita kenalan sama bapaknya. Halo, mungkin Pak Gungde dan salah satu siswa yang dibawa bisa langsung perkenalan sama adik-adiknya mungkin. Halo semua, saya Ketua Kompetensi Kalian di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, biasa dipanggil Pak Gungde. Oke, Pak Gungde. Kalau di sebelah ini siapa namanya? Oke, kalau aku Rian dari kelas 12 RPL 4 ya. 12 RPL 4? Iya. Tetanggaan kita ya? ya? Iya, tetanggaan. 12 RPL 4. Oke, mungkin udah kenalan juga teman-teman semua. Ada Pak Gungde, ada Rian. Langsung aja kita masuk ke topik pembicaraan hari ini. Oke, Pak Gungde nih mungkin. Menurut Bapak, apa sih itu RPL, Pak? RPL. Nah, kalau kita ngomongin RPL, dari namanya kita udah tahu ya, Rekayasa Perangkat Lunak. Itu salah satu jurusan yang dimiliki SMK TI Bali Global Denpasar. Itu jurusan lebih menjurus tentang pengembangan rekayasa perangkat lunak. Ya, mulai dari pembuatannya, pengelolaannya, sampai administrasinya juga, sampai bahkan pengujian dari software atau perangkat lunak tersebut. Oke, berarti lebih ke perangkat lunak atau softwarenya Pak ya, RPL ya? Iya, benar. Nah, kalau menurut Rian nih yang udah berkecimpung di dunia RPL selama 3 tahun loh teman-teman ya, udah hampir lulus. Menurutmu RPL itu gimana sih? Menurut aku sendiri sih nggak jauh beda dari Pak Gungde ya. Ya sudah kelihatan dari namanya RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi kita sebagai siswa di sini diminta untuk mengembangkan suatu aplikasi dan website juga sih. Ya cukup deh segitu aja. Berarti lebih kayak ke penerapannya ya. Iya. Yang didapatkan. Oke, tadi kita udah ngomongin RPL, udah ngulik-ngulik juga dari Bapak sama dari Rian apa itu RPL. Mungkin kalau seputaran tugas nih Pak, dan hal-hal yang dapat dipelajari dari RPL itu apa sih Pak? Kebanyakan sebagian besar. Oke, kalau kita ngomongin tugas mungkin nanti bisa dijelaskan sama Kak Riannya ya. Iya, tentang tugas. Tugas ya Pak ya. Oke. Mungkin sepintas tentang materi atau pembelajaran. Kalau di RPL itu kita bisa kelompokkan menjadi 3 deh ya. Ada yang namanya coding. Kalau di coding biasanya kalian akan diajarkan tentang pemrograman. Setelah itu ya berhubungan dengan pemrograman dari berbasis desktop, mobile, bahkan berbasis web yang sekarang lagi ngetren ya. Betul. Setelah itu ada yang namanya desain. Nah, RPL juga diajarin desain loh. Mungkin desain ya dari awal, dari desain web itu sendiri itu diajarkan, menggunakan Photoshop juga diajarkan otomatis, sama CorelDRAW kalau juga bisa dipakai. Dan yang terakhir tentang algoritma, tentang logika khususnya itu memang punyanya RPL. Ya mungkin sepintas itu aja yang diajarkan di RPL. Mungkin untuk tugas biar Kak Rian yang jelasin secara detail. Oke, kalau misalnya dari Kak Rian, Rian deh ya. Dari Kak Rian lagi nih. Tugas RPL yang selama ini didapat tuh kira-kira kebanyakan sebagian besar tuh di mata pelajaran apa nih? Oh, kalau tugas, kalau dari kelas 11 ya, saya bahasnya dari kelas 11 sampai kelas 12. Itu lebih banyak tugas di pelajaran PWeb sih. Jadi kita tuh diminta rata-rata tugasnya itu berupa codingan. Jadi dikasihlah suatu modul gitu sama gurunya, terus kita diminta untuk ngoding sih. Itu sih rata-rata kebanyakan. Dan juga pernah juga dibuat tugas tentang flowchart, alur sistem gitu. Gitu deh. Oke, jadi biar lebih jelas gitu ya pembendaharaan atau pemetaan penugasannya gitu ya. Alur sistemnya. Iya, betul. Oke. Tadi juga Pak Gungde sempat nyinggung tentang algoritma. Berarti Pak, orang yang mau masuk RPL itu harus punya intelijensi yang tinggi atau gimana Pak? Kalau masalah intelijensi itu bisa dibuat ya. Tidak harus dari kecil harus sudah paham. Itu bisa belajar, yang penting giat dan disiplin. Mungkin itu kuncinya. Kalau masalah kecerdasan ya mungkin kalau kemauan itu baru dari kecil tuh. Betul. Tapi kalau masalah kecerdasan itu kita bisa latih di sini. Diasah lagi Pak. Diasah, benar. Oke.
Berarti kita emang dilatih dari awal banget algoritma itu apa. Baik. Oke, untuk tadi kita sudah belajar atau sudah mengulik-ngulik juga tentang apa aja sih tugas-tugas di jurusan RPL, terus apa aja yang dipelajari. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ilmunya itu Pak, udah ada ilmunya, sudah kita dapat bekal nih ilmu dari TI, terus kira-kira pada saat kita terjun ke dunia masyarakat, pekerjaan apa saja yang bisa kita ambil? Mungkin dari bapaknya dulu. Kalau RPL, kita SMK ya, pasti dituntut kita berwirausaha. Kalau jurusan RPL masih gampang sekali untuk berwirausaha. Kita bisa membuat yang namanya software house. Oke, benar. Kalau kita ingin mencari sampingan juga bisa. Yang sekarang ngetren ada SEO ya, karena semua hal dilakukan secara online. Betul. Bahkan penjual makanan pun diperjualkan secara online. Nah, dibutuhkanlah marketing sekarang. Marketing mungkin salah satu dengan memaksimalkan SEO itu. Baik. Oke. Kan dengar-dengar di SMKTI juga ada program Prakrin Pak ya. Nah, berarti pasti siswanya atau Rian ini udah pernah nyoba atau berkecimpung di dunia industri. Nah, kira-kira kalau dulu pengalaman Rian waktu kerja itu apa sih di jurusan RPL gitu? Pengalaman? Apakah dia sesuai sama jurusan waktu magang atau gimana? Job desk itu jatuhnya ya. Job desk di tempat magang. Waktu itu aku magang, ya dibilang job desknya itu dibilang jauh sih enggak, deket sih enggak, ya imbang lah. Jadi kayak ya jalan-jalanin aja sih pas program magang. Yang penting kan saya magang di sana nggak dapat apa namanya istilah rugi. Yang penting pengalaman dapet. Yang penting pengalaman sih. Iya, pengalaman kerja nyata. Iya benar. Gimana rasanya kerja di industri itu kayak gimana? Tekanan dari atasan gimana? Betul. Alhamdulillahnya udah lewat. Iya, alhamdulillah. Iya. Untuk adik-adik nanti yang kelas 11 mungkin yang sekarang lagi magang atau nanti yang bakal mau magang, tetap semangat dan juga selalu jalanin aja ya berarti. Iya, jalanin aja pokoknya. Ada pressure apapun harus tetap kuat ya. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin fasilitas nih Pak, fasilitas dari sekolah untuk mendukung pembelajaran di jurusan RPL itu apa aja sih Pak? Kalau di fasilitas yang disediakan sekolah, kalau menurut Bapak sih sudah sangat-sangat mendukung sekali ya, khusus jurusan RPL. Karena kita di jurusan RPL tidak membutuhkan teknologi yang high juga. Karena ya kalian tahu, merekayasa perangkat lunak itu tidak membutuhkan hardware yang dengan spek tinggi. Karena RPL juga sudah disediakan lab khusus juga untuk RPL. Itu sudah mumpuni banget. Ya, yang penting pinter-pinter siswanya mengolahnya. Iya, benar. Oke, tadi kalau fasilitas sudah lengkap ya Pak ya, sudah lengkap. Nah, lalu untuk tenaga pengajarnya nih Pak, di jurusan RPL itu apakah ada pelatihan khususnya sebelumnya atau gimana Pak? Kalau untuk pengajar yang pasti sudah sesuai dengan kompetensinya dia ya. Karena sebelum dia mulai mendaftar di sini atau ngelamar kerja di sini, kita ada proses interview juga. Ada proses interview apakah ini orang atau calon guru ini cocok tidak dengan kompetensinya kita. Kalau kita memang cocok, kita butuhkan, kita terima. Tetapi kalau memang belum cocok, mungkin bukan waktunya bekerja di sini. Mungkin seperti itu. Jadi kalau untuk kompetensi, guru-guru RPL sampai saat ini masih sangat kompeten untuk itu. Udah mensupport sekali. Berarti harus sudah ada sertifikasinya gitu Pak? Sudah ada. Baik. Oke, jadi nggak main-main loh ya guys. Guru-guru di jurusan RPL itu sudah bersertifikasi semua, sudah berpengalaman tentunya. Jadi teman-teman bisa dapat ilmu-ilmu dasar ataupun ilmu-ilmu yang sudah advance dalam pemrograman web di TI gitu. Nah oke Pak, tadi kita sudah ngobrolin tentang guru-guru di TI gimana sih di jurusan RPL. Nah sekarang kita beralih ke Rian dulu. Kalau misalnya dari Rian sendiri deh, kenapa milih jurusan RPL nih pada awalnya? Pertanyaan ini kayak agak gimana gitu ya. Karena aku masuk di TI itu emang aku mau niatan nyari multimedia. Karena aku udah mulai punya basic di SMP. Aku kan suka kayak edit video gitu kan. Edit video, habis itu foto, udah punya basic lah ya kan. Tinggal masukin enak, klik udah punya basic. Nah, waktu itu udah aku daftar nih. Tapi pas sudah di rumah, nah si ibuku ini bilang, "Kenapa kamu nyari multimedia gitu? Coba nih lihat RPL. Kayak lebih bagus deh." Gitu dia bilang kan.
Ya udah, setelah ngobrol-ngobrol nih kayak otakku nih kayak dicuci kan. Kayak, oh iya bener juga ya apa yang dibilang ibuku ya, gitu kan. Diam depan komputer dapat uang gitu. Nah, gitu dah. Habis itu akhirnya ibuku nyuruh, ya udah besok ganti. Besok ganti biar kamu masih RPL. Oh, iya deh gitu. Oke, udah ke administrasi ganti. Oke, deal RPL. Terus sampai ditekanin nih sama di staffnya. Ini bener nggak mau diganti lagi gitu. Nah, itu mulai buat deg-degan goyah gitu ya, buat goyah. RPL gitu. Dan akhirnya ya udah deh RPL. Nah, aku kira asik nih pertamanya. Akhirnya udah habis dari MOS ke pembelajaran biasanya kan udah mulai belajar. Karena aku belum punya basic sama sekali di RPL, kayak apa sih RPL nih? Apa sih ya kerjanya ini jadi apa gitu kan? Nggak tahu aku. Akhirnya mengalami sedikit kesulitan ngikutin pelajaran tuh. Kan diminta untuk algoritma tuh. Ya. Algoritma kita harus main tuh kan. Nah, ya itu dah. Jadinya aku susah sendiri buat nangkep pelajaran, dan ini nih nyari aku pelampiasan nih. Nyari pelampiasan akhirnya kenal lah aku sama anak-anak MM. Anak-anak MM, habis itu bikin relasi, bikin komunitas sendiri. Dan aku sendiri yang aneh nih, loh kok jurusan RPL sendiri gitu kan. Dan akhirnya sering berjalan waktu, disitulah pelampiasanku. Nah, mungkin segitu dulu deh. Wih, tapi pelampiasannya berbuah prestasi loh guys. Iya, pelampiasannya tuh ada hasil gitu. Iya, alhamdulillah. Ya alhamdulillahnya juara 3 videografi ya. Iya, waktu itu pernah ikut lomba video, short movie juga pernah, video branding juga pernah. Ya gitu deh. Kalau misalnya itu kan prestasi di bidang lain lah istilahnya, di bidang yang bukan jurusanmu. Nah kalau di jurusan RPL sendiri pernah dapat prestasi nggak nih? Alhamdulillah pernah. Ini kenapa kok bisa dapat prestasi di RPL? Nah ini agak gimana gitu ya? Karena waktu ini kayak aku dapat hidayah gitu kan. Wih, hidayah dari Sang Pencipta gitu. Asik. Waktu itu kan kalau nggak salah kelas 10 semester 2 itu kan mulai katanya libur 2 minggu. Ya, tapi kok 2 tahun. 2 tahun. Kebablasan. Iya, libur corona kan. Iya. Akhirnya diem di rumah. Aku kan suka ngedit video sama ngambil foto gitu kan. Nah, cuma aku kendala sama gear nih Tan. Kamera aku nggak punya, laptop aku kentang gitu kan. Nah, akhirnya aku mutusin buat belajar sedikit di web gitu kan. Kayak gimana sih web nih? Habis itu aku juga pernah dapat bulian nih waktu kelas 10 karena aku kan anak yang asing itu kan, sering dihujat juga karena nggak bisa bikin web gitu ya kan. Ampun. Akhirnya dari situ juga dapat motivasi untuk belajar kan. Pokoknya harus bisa buat web nih gitu kan. Akhirnya belajar sedikit-sedikit, ikut bimbel-bimbel gitu di online. Terus akhirnya sering berjalan waktu, udah mulai rasa suka nih, seru ternyata ngoding bikin web nih lo gitu kan. Akhirnya waktu itu dapet lomba UI UX namanya Tan. Akhirnya aku bilang dah sama Pak Gungde gitu kan, Pak ada lomba nih UI UX gitu. Akhirnya, oh ya buat kalian yang belum tahu lomba UI UX tuh jadi lombanya tuh kayak ngedesain aplikasi atau web, desain aja mulai dari prototype gitulah Tan. Nggak ada ngodingnya belas kan. Karena ya aku belum berani kan, baru belajar ngoding kan. Nah, akhirnya lapor ke Pak Gungde, Pak saya mau ikut lomba ini. Ya udah administrasi biar Bapak yang ngatur gitu kan. Akhirnya semangat nih. Coba. Ya tahu-tahu hoki Tan. Dapat juara 2 tingkat nasional. Mantap. baru pertama kali. Ya udah. Akhirnya Pak saya dapat juara. Gini. Oh ya, ntar piagamnya aja ke sekolah gitu. Dan ini nih yang asiknya di TI ini. Bagi siswa yang berprestasi, yang menang lomba, itu sekolah sangat-sangat mengapresiasi kali Tan. Waktu itu aku dapat free SPP dan juga uang pembekalan juga dari Pak Kopse. Itu enaknya di TI ini. Wih, buat mantap. Kalau adik-adik kalau mau ikut lomba, ikut aja lomba, siapa tahu menang terus dapat uang. Betul dapat cuan. Iya. Ya beruntungnya lagi kalau misalnya dari lombanya dapat duit, di sekolah juga dapat duit double. Iya, enak. Oke, berarti tadi banyak banget ya Pak prestasi dari Rian ini sudah tercoreh gitu di SMKTI. Nah, kalau ngomongin sedikit lagi kita bahas tentang pelajaran dikit deh di RPL. Nah, kan kita tahu nih di jurusan RPL tuh pembedahan penugasannya banyak nih Pak. Awalnya dari kayak desain, terus development, terus kayak testing, dan baru di launching nih. Nah, kalau misalnya dari keempat bagian itu, kira-kira bagian mana yang jadi favorit dari Rian sama Pak Gungde misalnya yang sudah berkecimpung di RPL nih? Kalau Pak sendiri lebih senang di perancangannya. Perancangan.
Karena perancangan itu seperti kalau kita membuat bangunan itu adalah arsitekturnya, kita buat mau seperti apa, dasarnya seperti apa, harus kuat dulu. Infrastrukturnya itu yang paling menyenangkan. Karena nanti kalau di awal-awal kita sudah konsep itu masih bebas. Iya. Itu yang paling menyenangkan kalau kita di RPL awal-awal, itu yang paling menyenangkan, walaupun sebenarnya di bagian itu yang paling susah. Iya. Idenya harus banyak gitu Pak ya. Iya. Tapi itu yang paling menyenangkan, paling menantang lah. Betul. Kalau untuk Pak pribadi. Oke, berarti itu masih di seputaran UI UX-nya gitu Pak atau gimana? Iya, masih seputaran itu. Oke, baik. Nah, kalau Pak Gungde berarti masih di bagian favoritnya adalah UI UX nih guys ya, jadi perancangan. Kalau dari Rian gimana? Sama. No comment. Sama. Ya Lebih karena asik udah di sana. menang juga ya. Oke, tadi kita udah ngobrolin juga nih tentang bagian mana sih favorit dari RPL untuk Rian sama Pak Gungde. Oke, sekarang untuk Rian sendiri lagi, bisa nggak sih kasih kata-kata motivasi untuk adik-adik di luar sana nih yang masih ragu untuk masuk RPL gitu kan? Karena kita tahu jurusan RPL tuh pasti akan sering dibutuhkan gitu Pak ya di masa depan. Benar. Nah, jadi gimana nih kata-kata motivasi dari seorang Rian juara 1 ini loh, juara 2 nasional ya, untuk adik-adik yang masih ragu. Oke, kata motivasi ya nggak banyak lah kata motivasi dari aku. Yang penting jangan takut untuk belajar hal yang baru. Jangan pernah takut karena kita nggak tahu ke depannya itu kayak gimana. Bener nggak? Betul. Ya, jangan pernah takut untuk belajar hal baru, coba. Dan kalau emang udah suka, tekuni lagi. Pasti itu berubah manis. Asik. Dan apalagi RPL ini emang benar-benar dibutuhin loh. Ya, bener nih? Iya benar. Aku sekarang kan lagi nyari kerja itu lah. Nah, RPL ini berkaitan banget loh. Keren lah. Nggak nyesel pokoknya anak-anak yang mau nyari RPL nih. Iya, pasti bakal dibutuhin sampai ke depannya Iya, gitu ya. bener. Iya, Butuhin banget. Mantap. Oke, kalau dari Pak Gungde sendiri ada nggak Pak sedikit patah kata untuk adik-adik? Kalau kita di RPL, mungkin ada 3 hal yang harus kalian bisa gunakan ya. Yang pertama harus giat dulu. Giat dulu, setelah itu disiplin, dan yang terakhir yang pasti jujur. Itu yang terpenting. Kalau sudah 3-tiganya sudah kalian pegang, kesuksesan akan mengikuti kalian. Betul. Bener. Ish, mantap. Oke, tadi thank you banget Pak Gungde sama Rian udah menyempatkan waktunya di sini. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya sebagai podcaster mau dong minta 3 golden words nih dari Pak Gungde sama Rian untuk SMKTI Bali Global Denpasar. Mungkin dari Rian dulu bisa? 3 golden words. Apa ya? 3 kata nih ya. Berani, jujur, dan penting juga untuk berprestasi. Berani, jujur, berprestasi. Asik, berani, jujur, berprestasi teman-teman. Ya, benar. Oke, thank you banget nih Rian. Kalau dari Pak Gungde gimana? Kalau dari Pak,